pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus agar kami dapat mengerti mengenai firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2025, dengan judul Allah Kita yang Berdaulat. Allah itu berdaulat. Pendeta muda itu mengajar kelompok sekolah menengahnya. Artinya dia mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Salah satu siswa sekolah menengah yang kebingungan menjawab, "Jadi Allah yang mengendalikan ketika anjing saya mati. Apa Allah membunuh anjingku?" Mencoba menjawab pertanyaan ini, pendeta muda itu menjawab, "Itu pertanyaan yang sulit. Namun, terkadang Allah membiarkan kita melewati masa-masa sulit agar kita siap menghadapi hal-hal yang lebih sulit di masa depan. Saya ingat betapa sulitnya ketika anjing saya mati, namun melalui hal itu membantu saya menghadapi masa yang lebih sulit di kemudian hari ketika nenek saya meninggal. Apakah itu masuk akal?" Setelah terdiam cukup lama, siswa sekolah menengah tersebut menjawab, "Jadi Allah membunuh anjingku untuk mempersiapkan aku ketika dia akan membunuh nenekku?" Mark Cortez dikutip dalam John Peckham Divine Attributes, Knowing the Covenantal God of Scripture, Grand Rapids Baker Academic 2021, halaman 141. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi sesuai yang Allah kehendaki. Apapun yang terjadi di dunia ini persis seperti yang Allah inginkan terjadi, karena Allah itu Maha Kuasa. Lalu, bagaimana mungkin terjadi hal yang tidak dikehendaki Allah? Jadi, apapun yang terjadi, betapapun buruknya, itu adalah kehendak Allah. Itulah kira-kira yang diajarkan teologi ini. Bacalah Mazmur 81 ayat 12-15, Yesaya 30 ayat 15 dan 18, Yesaya 66 ayat 4, dan Lukas 13 ayat 34. Mazmur 81 ayat 12-15, ayat 12, "Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku." Ayat 13, "Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri." Ayat 14, "Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan." Ayat 15, "Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku." Yesaya 30 ayat 15 dan 18, ayat 15, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Ayat 18, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Yesaya 66 ayat 4, "Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka, oleh karena apabila aku memanggil tidak ada yang menjawab, apabila aku berbicara mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki." Lukas 13 ayat 34, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Apakah yang ayat-ayat ini katakan mengenai pertanyaan apakah kehendak Allah selalu terlaksana? Meskipun banyak orang percaya bahwa Allah harus selalu mendapatkan apa yang Dia inginkan, Kitab Suci menampilkan keterangan yang agak berbeda. Berkali-kali Kitab Suci menggambarkan Allah mengalami keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Maksudnya, apa yang terjadi seringkali bertentangan dengan apa yang Allah inginkan terjadi. Dalam banyak kasus, Allah secara jelas menyatakan bahwa apa yang terjadi itu bertolak belakang dengan apa yang Dia inginkan.
Dia menghendaki suatu hasil bagi umatnya, namun mereka malah memilih hasil yang lain. Allah sendiri meratap, "Umatku tidak mendengarkan suaraku." Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Mazmur 81 ayat 12, 14, dan 15. Pikirkan baik-baik implikasi dari teologi yang menghubungkan segala sesuatu yang terjadi atas kehendak langsung Allah. Persoalan mendalam apa, terutama dalam konteks kejahatan, yang akan ditimbulkan oleh teologi seperti itu? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah kami dapat mengerti mengenai firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.